Tim Tengo tumbang, kutukan pun berlanjut. Vini gagal penalti, tim Samba pun hanya meraih hasil seri. Italia belum tahu rasanya kalah. Endrick diburu klub Ronaldo. Yuk langsung saja kita simak berita menarik Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. Paraguay versus Argentina, tim Tengo tumbang 1-2. Timnas Argentina tumbang di kandang Timnas Paraguay 1-2. Sempat unggul lebih dulu lewat Lautaro Martinez di menit ke-11. Tim Tengo harus rela kena comeback lewat gol Antonio Sanabria di menit ke-19. Dan Omar Alderete di menit ke-47. Kemenangan ini membawa Paraguay berada di peringkat ke-6 dengan 16 poin, sementara Albiceleste masih di puncak klasemen meski kalah dengan 22 poin. Venezuela versus Brazil, Vinicius gagal penalti, tim Samba imbang 1-1. Timnas Venezuela versus Timnas Brazil berlangsung di Estadio Monumental. Tim Samba bisa memecah kebuntuan di menit ke-43 lewat aksi Rafinha. Selepas jeda, tuan rumah bikin gol penyama kedudukan lewat aksi Talasco Segovia. Brazil pun punya peluang mengembalikan keunggulan lewat eksekusi penalti Vinicius. Sayang, tendangan bintang El Real itu mampu ditepis Rafael Romo. Hasil imbang 1-1 mengakhiri 90 menit. Tambahan 1 poin membuat Brazil berada di posisi ketiga dengan 17 angka, sementara Venezuela di posisi ke-7 dengan 12 angka. Di laga lainnya, Ekuador menang 4-0 atas Bolivia. Rafinha kecewa Selecao gagal menang. Rafinha kecewa meski mencetak gol saat Brazil menghadapi Venezuela. Brazil gagal menang setelah harus puas dengan hasil imbang. Sedih karena buat saya yang paling penting adalah menang dan saya kira kami bisa saja menang, ujar Rafinha dikutip Reuters. Kutukan tandang Argentina berlanjut. Argentina untuk kali ketiga berturut-turut gagal meraih kemenangan dalam laga tandang kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah dipaksa menyerah 2-1 dari tuan rumah Paraguay. Tim Tengo sebelumnya mendapatkan masing-masing 1 imbang dan kekalahan dalam laga tandang mereka di kualifikasi. Hasil tersebut juga membuat Argentina tidak pernah menang di kandang Paraguay sejak 2015. Debut manis Rovella bersama Timnas Italia. Pelatih Italia Luciano Spalletti memainkan pemain debutan Nicolo Rovella sebagai starter di lini tengah saat melawan Belgia. Kepercayaan Spalletti tak disia-siakan oleh Rovella. Ia bermain apik pada laga debutnya bersama Italia. Permainan solidnya turut membantu Italia meraih kemenangan atas Belgia. Empat tim yang sudah lolos ke 8 besar UEFA Nation League. 4 tim sudah memastikan tempat di perempat final UEFA Nation League 2024-2025. Jerman sudah lebih dulu memastikan diri lolos dari grup A2. Spanyol juga sama. Kemenangan 3-0 atas Serbia pada Oktober lalu memberikan 1 slot untuk La Furia Roja di fase gugur. Selanjutnya, ialah Italia yang memastikan kelolosannya usai mengalahkan Belgia. Berikutnya adalah Prancis, walaupun cuma bermain imbang dengan Israel, itu sudah cukup bagi Les Blues untuk melaju ke 8 besar UEFA Nation League edisi kali ini. Real Madrid jadikan William Saliba sebagai target utama. Real Madrid telah didesak untuk mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan William Saliba dari Arsenal. El Real lebih baik menunggu musim depan untuk mendatangkan Saliba ketimbang di bulan Januari. Jika Los Blancos ngebet mendatangkan back di musim dingin, Laporte bisa menjadi pertimbangan.
Endrick diburu klub Ronaldo. Real Valladolid dilaporkan memburu striker berbakat Real Madrid Endrick. Valladolid menunjukkan ketertarikan besar pada remaja 18 tahun itu dan siap bergerak di bursa transfer musim dingin datang. Valladolid yang dimiliki oleh legenda besar Brasil Ronaldo hanya mencetak 10 gol dari 13 pertandingan La Liga sejauh ini. Endrick pun ditargetkan dan diharapkan bisa menjadi solusi bagi Valladolid. Iniesta beli klub Denmark. Andres Iniesta dan perusahaannya NSN membeli klub Denmark FC Helsingør. Iniesta terus berinvestasi dalam bisnis sepak bola sambil bekerja keras untuk menjadi manajer di tahun-tahun datang. Martin Paes belum kepikiran main di AFF. Martin Paes bicara soal peluang bermain di Piala AFF 2024. Dia mengaku belum memikirkan hal itu karena fokusnya saat ini tertuju pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes punya peluang untuk membela timnas Indonesia di ajang tersebut. Pasalnya, kompetisi MLS baru akan digelar pada Februari 2025. Lee Carsley sanjung kualitas kedalaman skuad timnas Inggris. Lee Carsley merasa senang dengan perkembangan timnas Inggris asuhannya yang menurutnya tampil solid saat mereka mengalahkan Yunani di ajang UEFA Nations League. Inggris sebenarnya memasuki jeda internasional tanpa beberapa pemain kunci, kemudian Carsley memainkan 3 pemain debutan, yaitu Jones, Morgan Rogers, dan Lewis Hall, dengan Jones mencetak gol melalui tendangan tumit yang mengejutkan penonton. Kai Havertz disebut belum tunjukkan perkembangan di Arsenal. Mantan pelatih Chelsea, Jody Morris mengungkapkan pandangannya tentang performa Kai Havertz di Arsenal. Morris menilai bahwa pemain asal Jerman tersebut belum menunjukkan peningkatan signifikan sejak meninggalkan Stamford Bridge dan bergabung dengan The Gunners. Menurut Morris, masih ada tanda tanya mengenai posisi terbaik bagi Havertz di lapangan. Sejak bergabung dengan Arsenal, Havertz telah mencetak 21 gol dalam 68 penampilan. Kesempatan emas Anthony Gordon gabung klub besar sudah terlewat. Anthony Gordon yang kini menjadi bagian dari Newcastle United mengungkapkan bahwa ia pernah hampir bergabung dengan Chelsea saat Thomas Tuchel masih memimpin klub London tersebut. Gordon menyebut bahwa kesempatan besar tersebut berlalu begitu saja, meskipun sempat menunjukkan tanda-tanda positif. Tuchel memberikan kesan yang mendalam dan membuat Gordon semakin ingin bermain di bawah asuhannya. Pemain peninggalan Ten Hag di MU ini cedera melulu. Bek kidal Manchester United Lisandro Martinez lagi-lagi mengalami cedera. Kali ini didera masalah pada pinggulnya, menyebabkan dia mungkin akan melewatkan beberapa laga. Pemain belakang yang didatangkan oleh ex-manajer Manchester United Erik ten Hag ini pun menarik diri dari skuad Argentina untuk agenda jeda internasional pada November ini. Martinez sudah menjalani pemindaian untuk cedera pinggulnya ini dan Manchester United tak ingin mengambil resiko lebih besar. Craig Bellamy tegaskan dirinya bukan cloning Pep Guardiola. Craig Bellamy sangat antusias membawa Piet Kremers bergabung setelah diangkat sebagai manajer Wales pada Juli lalu. Hasilnya pun sangat positif, dengan Bellamy menjadi manajer Wales pertama yang tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan pembuka. Bellamy menegaskan bahwa dirinya bukanlah cloning Pep Guardiola, meskipun bekerja sama dengan mantan analis kinerja Manchester City, Piet Kremers. William Gallas peringatkan Paul Pogba untuk tidak kembali ke Premier League. Mantan bek Arsenal William Gallas memberi peringatan kepada Paul Pogba agar tidak kembali ke Premier League setelah menjalani masa hukuman doping. Gallas menyarankan agar Pogba mempertimbangkan pilihan lain di luar Inggris.
Pogba akan terus fokus memulihkan kebugarannya hingga akhir tahun ini. Pada 2025, sang juara Piala Dunia diperkirakan akan siap kembali dan menunjukkan kemampuannya di lapangan. Italia belum tahu rasanya kalah. Timnas Italia berjumpa Timnas Belgia pada matchday kelima Liga A Grup 2 UEFA Nations League. Italia sukses melumpuhkan Belgia dengan skor 1-0. 3 poin Glazuri ditentukan oleh gol tunggal Sandro Tonali. Berkat kemenangan di kandang Belgia, Italia belum terkalahkan di UEFA Nations League musim ini. Mereka memetik 4 kemenangan dan 1 hasil seri dalam 5 pertandingan pertama. Dipanggil timnas Senegal, striker Lazio terjangkit malaria. Striker Lazio Bola Yedia dikabarkan terjangkit malaria saat sedang menjalani tugas internasional bersama timnas Senegal di jeda internasional November ini. Pastinya ini menjadi kabar buruk bagi sang pemain, negara, dan juga klubnya. Masih dinantikan seberapa parah sakit tersebut mempengaruhi kondisinya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa pulih sepenuhnya. Servisnya sangat dibutuhkan oleh The Equil. Jordi Cruyff yakin Roque akan bisa samai kesuksesan Vinicius. Vitor Roque mengalami 6 bulan yang sulit di FC Barcelona setelah tiba di klub tersebut dari Atletico Paranaense pada bulan Januari. Mantan direktur olahraga Jordi Cruyff membelanya. Jordi Cruyff mendukung Vitor Roque untuk menjadi lebih baik dengan mengutip contoh dari bintang Real Madrid Vinicius Junior dan bagaimana ia berjuang di tahun-tahun awalnya di Spanyol sebelum menjadi pemain yang menonjol. Lagu kebangsaan dicemooh, perkelahian pecah di laga Prancis versus Israel. Beberapa penggemar Prancis mencemooh lagu kebangsaan Israel dan terjadi perkelahian kecil di dalam Stade de France yang minim dihadiri penonton. Saat pertandingan berlangsung, terjadi perkelahian di dekat area pendukung tim tamu selama beberapa menit dengan orang-orang terlihat berlarian dan saling pukul. Para pengawas stadion segera membentuk penghalang meskipun tidak jelas apa yang memicu insiden ini. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!